Check it out alive and leave the flame behind. And I can't be without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you always start in your mind. Why don't you get it alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudaya Lambang di OMG, obrolan malam Jumat yang pada malam hari ini edisi ke-89. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan, kemudian presentasi oleh narasumber, minimal 45 menit. Nanti Bapak Ibu jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat, dan nanti pertanyaan dengan yang paling baik dan paling menarik, 2 orang akan saya undi untuk mendapatkan hadiah khusus dari saya, yaitu saldo OVO atau GoPay, senilai Rp20.000. Kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu dan Bu Chandra yang baru pertama kali join di webinar kali ini, Bapak Ibu boleh mempromosikan bisnis dan usahanya berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada unsur pendidikannya agar Bapak Ibu belajar berani berbicara di depan kamera. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Yang kedua adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Dan diakhiri dengan penutup. Webinar pada malam hari ini membahas tentang rahasia keluar dari zona nyaman. Nah, ini judulnya sangat-sangat menarik, sangat membuat orang penasaran apa sih sebetulnya zona nyaman itu, yang akan dibawakan oleh Ibu Chandra Rosanti. Beliau adalah praktisi psikologi bisnis dan kependidikan. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Ibu Chandra Rosanti. Terima kasih Pak Pram. Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di acara obrolan malam Jumat dari Prams Management. Terima kasih juga untuk Pak Pram yang sudah mengundang saya untuk Kali-kali ya. Iya, sudah kesekian kali kayaknya. Mungkin kalau yang baru-baru gabung baru tahu saya ya, tapi kalau yang sudah dari Iya. awal itu pasti sudah bosen lihat saya kali ya. Karena udah beberapa materi yang sudah saya berikan di obrolan malam Jumat ini ya. Dulu kayaknya juga pernah saya mengulas tentang zona nyaman, tapi beda dari sisi pandang yang berbeda. Sekarang yang akan kita bahas adalah apa rahasianya ya. Ketika kita sudah berada di zona nyaman itu bagaimana sih? Apakah kita akan terus berlanjut, ataukah kita menyesali, atau kita akan fight di situ ya. Nah, baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri saya dulu, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru kenal dengan saya. Nama saya Chandra Rosanti, saya tinggal di Kota Malang, dekat sama Pak Pram juga. Mungkin kita beda kelurahan ya Pak, dan beda Kecamatan. ya, kecamatan, itu aja. Monggo kalau misalnya butuh sharing dengan saya informasi apapun yang berkaitan dengan psikologi, baik psikologi umum maupun pendidikan, silahkan, monggo bisa. Itu dulu mungkin perkenalan saya, mungkin nanti bisa dilanjut supaya tidak berlama-lama lagi. Yep. Saya akan mempresentasikan materi saya pada malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, saya izin share screen ya Pak ya. Ya, sudah bisa terlihat ya Pak Pram? Ya, terlihat. Sip. Ayo. Baik, Bapak Ibu. Nah, rahasia keluar dari zona nyaman ini judulnya aja udah ngeri ya Pak ya. Rahasia apa ya? Rahasianya kayak kita itu main tebak-tebakan aja. Rahasianya apa ini? Nah, gitu ya. Terlebih dahulu kita harus tahu apa itu zona nyaman agar kita bisa melewati itu bagaimana, kan begitu. Nah, zona nyaman yang kita tahu nih, mungkin Bapak Ibu yang lainnya juga sudah tahu. Terlihat ya Pak Pram?
Ya, ya, di ya. iya, iya. Zona nyaman itu biasanya posisi di mana kita dikelilingi orang-orang yang selalu mendukung kita. Jadi kita tidak ada rasa takut atau jauh dari segala resiko. Tidak ada tuntutan yang mengakibatkan cemas atau stres. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Itu zona nyaman. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mendukung, selalu tidak perlu merasa cemas sedikit pun bahwa ada nih orang yang membackup saya, ada nih orang yang selalu eh, membuat saya itu tidak takut. Nah, itu berarti Bapak Ibu berada di zona yang nyaman sekali. Nah, setelah kita tahu nih apa itu zona nyaman, zona nyaman ini kita dapatkan di 3 bagian, 3 lingkungan, 3 tempat ya maksud saya. Jadi yang pertama itu di rumah pastinya. Itu zona yang paling nyaman sekali. Orang akan bisa berbuat apa saja di rumah. Mungkin kalau di luar rumah, dia tidak akan bisa berbuat macam-macam. Tapi di dalam rumah bisa. Ini contohnya biasanya anak-anak nih Bapak Ibu. Anak-anak itu kalau di luar rumah diem, jadi baik. Nah, itu. Tapi ketika di rumah, wah dia Wah. berani nih sama orang tuanya. Jadi seperti itu. Ini zona nyamannya anaknya. Bapak Ibu juga begitu mungkin. Kalau di tempat kerja nggak berani nih bantah atasan. Tapi di rumah, wah istrinya, suaminya dibantah semuanya. Anaknya juga dibantah. Siapapun yang ngomong dilarang. Nah, ini zona nyaman kita. Yang berikutnya adalah lingkungan. Lingkungan ini spesifiknya ke teman. Di mana circle, nah kita bilang circle ya, sekarang lagi trennya itu orang-orang bilang circle. Sefrekuensi, cara berpikirnya sama, maksudnya seperti itu. Itu zona nyaman kita ketika kita bertemu dengan lingkungan yang tepat, teman yang tepat, yang bisa diajak ngomong, yang sepemikiran, yang saling support. Nah, ini zona nyaman kita, itu di situ, di lingkungan itu. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah di tempat kerja. Tempat kerja kita itu juga merupakan salah satu zona nyaman. Kenapa? Kita bisa bekerja sampai puluhan tahun di situ. Nah, itu berarti kan sudah Benar-benar. berada di zona nyaman itu. Sudah nggak mau Benar. pindah lagi. Kenapa kok nggak mau pindah? Lah buat apa? Wong saya sudah nyaman kok di sini Ya. gitu loh. Saya nggak merasa takut, saya nggak merasa cemas, saya nggak merasa khawatir dipecat. Saya juga tidak merasa khawatir nanti akan dijauhi atau apa. Ini sudah zona nyaman sekali. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa ini loh tempat-tempat di mana kita berada di zona itu. Nah, bagaimana anggapan seorang individu terhadap zona nyaman, Bapak Ibu? Nah, ini di sini. Zona nyaman itu ada 2 hal anggapannya, yaitu ancaman atau rasa nyaman. Kan begitu. Kita merasa itu menjadi sebuah ancaman saat apa? Saat orang-orang di sekeliling kita itu mulai meninggalkan kita satu persatu. Itu ancaman buat kita. Yang tadinya nih, misalnya di rumah, yang tadinya diajak ngobrol, yang tadinya ketawa-ketawa, yang tadinya tidak ada masalah, mulai didiemin, tidak diajak ngomong, dibiarkan, ketika bertanya tidak dijawab. Nah, ini sudah menjadi ancaman ini buat kita. Wah, keluarga sudah bukan lagi tempat yang nyaman, ini bukan zona nyaman saya ini. Saya lari kemana nih? Nah, jadi gitu-gitu. Di tempat kerja juga sama, ketika kita selalu mendapatkan pressure, tekanan-tekanan, entah itu tekanan dari teman kita, tekanan dari pimpinan kita, atau tekanan dari bawahan kita. Nah, itu juga merupakan suatu ancaman buat kita. Ini sudah nggak nyaman. Saya berada di sini. Kok setiap kali pekerjaan saya itu selalu disalahkan. Tidak ada yang benar. Nah, ini juga merupakan ancaman buat kita. Di lingkungan teman misalnya. Teman yang tadinya ngajak kita pergi jalan-jalan bareng, main. Tiba-tiba tidak diajak nih kita, dibiarkan begitu saja. Nah, ini juga merupakan
ancaman buat kita. Waduh, habis ini saya nggak punya teman lagi nih. Saya nggak punya orang yang bisa buat saya share. Kok saya dijauhin ya? Saya salah apa nih? Udah nggak nyaman nih mulai. Kok itu pergi sendiri ya? Kok saya nggak diajak ya? Loh, dari mana mereka? Nah, ini sudah. Kok ada kelompok lagi ya? Kok ada grup baru ini? Kok saya nggak dimasukkan? Nah, mulai tidak. Ini ancaman seseorang merasa dirinya sudah diabaikan, sudah tidak satu persatu orang di sekitarnya itu sudah meninggalkan. Ini ancaman. Sehingga apa yang terjadi? Kalau di tempat kerja nih, kinerja kita yang tidak berubah, ini juga sebuah ancaman. Kinerja yang tetap stuck ya, sama terus. Pastinya ini mengancam nih. Kira-kira saya naik pangkat nggak ya? Kira-kira saya dipromosikan nggak ya sama bos saya? Ini ancaman. Kalau kerjaan saya cuma begini-begini aja, ya tidak akan dipromosikan. Nah, ini di zona nyaman yang menjadi ancaman, Bapak Ibu. Jadi ancaman. Tetapi akan menjadi nyaman buat seseorang itu adalah ya udah tinggal nunggu masa pensiun aja. Dia tidak akan berpikir bahwa oh, saya harus keluar dari zona nyaman saya. Oh, ini sudah nyaman sekali buat saya. Saya tinggal nunggu waktu saya pensiun. Itu aja. Kalau di tempat kerja ini nyaman sudah. Kemudian orang-orang dengan tipikal yang melakukan rutinitas harian saja. Jadi kerjaannya rutin, yaitu aja berangkat pagi pulang sore gitu ya. Berangkat pagi lagi pulang sore gitu. Itu rutinitas. Tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan di luar itu. Pagi sarapan, ya rutin. Nah ini sudah nyaman sekali hidupnya. Dan orang-orang seperti ini sudah tidak akan berpikir lagi bahwa saya akan mencari sesuatu yang baru, tidak, karena dia cuma menunggu waktu dia selesai, itu aja. Nah, dari zona nyaman dan zona ancaman ini tadi, dari zona nyaman kita ada rasa nyaman, ada rasa yang mengancam. Keputusan yang diambil apa nih? Kalau ada hal-hal yang seperti ini kan kita memutuskan apa yang akan kita ambil, gitu kan? Keluar dari zona nyaman. Itu keputusannya untuk orang-orang yang merasa dia, oh ini sudah ancaman buat saya. Ancaman yang luar biasa nih. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman saya. Gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah nyaman, dia tidak akan membuat keputusan apa-apa. Ya udah ditunggu aja, nggak ada keputusan. Keputusannya menunggu. Nah, itu aja. Nyaman udah. Ini orang yang merasa dirinya nyaman ya. Jadi dia tinggal menunggu aja. Tapi kalau yang merupakan ancaman, saya harus keluar dari zona nyaman. Ketika membuat keputusan itu, apa yang terjadi selanjutnya kan begitu? Apa yang kita memutuskan nih mau keluar dari zona nyaman? Apa kira-kira ya yang akan terjadi? Nah ini resiko yang diperoleh saat membuat keputusan ini harus Bapak Ibu ketahui semuanya. Resiko yang pertama itu pasti berkaitan dengan keluarga Bapak Ibu ya. Dengan anak, istri atau suami, orang tua, dan mungkin teman. Keluarga, ini keluarga ya. Di keluarga. Mungkin kalau suami yang keluar dari pekerjaannya nih, itu pasti pendapatannya juga akan berkurang. Nah, ini kan juga mempengaruhi. Kemudian mungkin jajan anak jadi berkurang. Yang tadinya bisa jalan-jalan, dipending dulu nih, nggak usah jalan-jalan. Kita di rumah aja, seperti itu. Jadi ini resiko-resiko yang perlu dipertimbangkan ketika membuat suatu keputusan. Nah, kalau dengan teman ini pasti ada pembulian Bapak Ibu. Kita sudah tidak heran lagi ya dengan bullying. Bullying itu tidak hanya di anak-anak Bapak Ibu atau di sekolah, tapi di orang dewasa itu malah lebih parah bullyingnya. Nah, kenapa begitu? Ejek-ejekannya luar biasa. Hanya bagaimana kita menyikapi. Ya, saya tidak bahas bullying di sini, tapi saya membahas resikonya ya. Nah, teman-temannya pasti akan gini. Satu, dijauhi bisa jadi. Oh, tidak ada statusnya apa? Oh, tidak bekerja. Oh, nggak bekerja itu, gitu kan? Oh, sudah bukan kelompok kita, nah, kan kayak gitu. Ini yang sering kali terjadi. Atau
eh, yang tadinya misalnya undangan, rapat nih atau arisan gitu ya. Nah, arisannya satu bulannya itu 500.000 gitu ya. Nah, 500, Enggak sih. Oke. iya, lalu ada Ya, suara-suara. ya, Iya, oke. ya. Nah, misalnya ada teman yang biasanya kita arisan gitu ya Bapak Ibu, satu bulan 500.000. Ketika kita keluar dari pekerjaan kita, itu juga resiko. Kita bisa jadi nggak ikut arisan di kelompok itu. Kenapa? Ya kita mikir lagi, untuk pemasukan aja belum tentu segitu dapet gitu kan. Kenapa kita harus keluarkan segitu? Ini resiko yang harus kita ambil juga teman-teman. Tapi ada juga teman-teman yang mendukung dan mensupport. Oh nggak apa-apa, ayo keluar aja dari tempat kerja yang sudah tidak nyaman. Misalnya, atau dari zonamu yang cuma begitu-begitu flat-flat aja. Mau sukses nggak? Yuk keluar yuk. Nah kayak gitu. Ini bisa jadi seperti itu. Yang ketiga adalah dari diri sendiri Bapak Ibu. Kalau ini dari faktor luar diri kita. Teman, orang tua, saudara, keluarga. Nah ini yang terpenting adalah dari diri kita sendiri. Mental health kita. Ya, kesehatan mental kita itu yang penting. Di mana ketika kita membuat keputusan, itu kita nggak stres Bapak Ibu. Karena apa? Ketika kita membuat keputusan itu kita sudah tahu resikonya. Nah, banyak kadang orang yang tidak tidak memperhatikan resiko ini, di mana kesehatan mental ini sangat penting. Kalau kita cemas, takut, bayangan gagal di depan mata itu, kita pasti akan menjadi tidak bisa melakukan apa-apa. Yang terjadi stuck, kita diam. Tidak bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin itu menjadi kesuksesan kita ke depannya. Kan seperti itu. Ini resiko yang penting. Jadi kesehatan mental kita itu yang harus kita utamakan dalam membuat keputusan. Seperti itu. Nah, bagaimana agar berhasil nih? Nah, gitu ya. Ini kan solusinya nih udah buat keputusan nih, oke. Yang tidak buat keputusan ya ditunggu aja waktunya gitu kan. Sekarang bagaimana agar berhasil ketika kita sudah buat keputusan, kan begitu. Ada orang yang nggak berhasil Bapak Ibu. Yang nggak berhasil karena apa? Tadi resiko mental health itu tidak dipertimbangkan, tidak betul-betul dipahami gitu. Nah, agar bagaimana berhasil dari keluar zona nyaman tadi. Yang pertama, apa yang membuat Bapak Ibu takut? Anda takut, kamu takut. Apa itu yang pertama? Kita harus tahu dulu. Takutan terbesar kita itu apa sih? Yang membayangi kita apa? Jadi kita rubah pikiran kita untuk melihat hal-hal positif dari zona nyaman yang akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Ini kan sudah zona nyaman nih. Kita mau apa? Kan seperti itu. Kita nggak butuh apa-apa lagi kan begitu nih. Oh nyaman kok. Kita nggak ada tekanan, kita nggak ada apa-apa permasalahan apa-apa. Nyaman sekali hidup kita di tempat kerja kita, di keluarga kita. Tapi kehidupan kita ternyata flat Bapak Ibu. Tidak ada semangat, tidak ada perjuangan. Ya udah diterima aja yang seperti ini. Nah, kita harus merubah hal yang ada di pikiran kita ini menjadi hal yang positif. Diutamakan dulu. Dengan zona nyaman ini kita bahagia nggak sih gitu? Bahagia nggak jalaninya? Apa biasa lempeng aja ya? Nah, kalau kita merasa, oh saya nggak menemukan kebahagiaan ya di sini ya. Oh bahagia saya ternyata harus berjuang, harus fight. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan berhasil itu keluar dari zona nyaman kita. Kita berhasil. Itu yang pertama, harus tahu apa yang membuat kita takut dulu. Takut gagal, atau takut ditinggalkan, atau takut dibicarakan, itu ketakutan-ketakutan. Kan biasa itu Ibu Bapak, jadi kalau misalnya kita keluar dari suatu tempat kerja kita gitu ya, kita menjadi bahan gunjingan nih, dibicarakan, oh itu loh dulu begini, begitu, dan sebagainya. Apakah itu ketakutan kita? Nah, karena pada saat kita di zona nyaman, kita tidak akan mendengar gunjingan tentang kita. Tidak akan pernah.
gitu. Tapi ketika kita keluar dari zona kita, lingkungan kita akan mendengarkan percakapan-percakapan yang luar biasa tentang kita. Itu sudah normal di mana-mana seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, buat rencana yang jelas. Jadi sebelum membuat keputusan, agar nanti kita berhasil nih, berhasil di zona nyaman, keluar dari zona nyaman kita, buat rencana yang jelas. Nah, rencana ini harus bertahap, Bapak Ibu. Jadi tidak mendadak tiba-tiba. Nah, itu. Saya dan Pak Pram sudah pernah melewati hal itu. Kita sudah berhasil ya keluar dari zona nyaman ya Pak Pram ya. Ya. Nah, rencananya harus bertahap. Nah, ini penting sekali untuk membantu keluar dari zona nyaman. Tahu apa yang akan dicapai, tahu caranya bagaimana, dan tahu resikonya apa Bapak Ibu. Jadi perencanaan itu harus jelas. Misal nih, saya kepingin, nah gitu ya, tujuannya udah tahu nih, target saya ini, saya mau jadi manajer, saya nggak mau kerja ikut orang misalnya seperti itu. Saya harus buka usaha sendiri nih. Nah ini kan tahu nih apa yang akan dicapai, ya menjadi bos, gitu, menjadi orang yang pimpinan. Nah, caranya bagaimana? Nah kan kayak gitu, kita harus tahu caranya. Kita cari strategi dulu. Nah setelah itu tahu juga kita resikonya apa. Waduh, saya butuh modal besar nih untuk ke sana. Cukup nggak modal saya dengan modal sekian? Nah kayak gitu. Resikonya apa? Oh, saya nggak bisa beliin baju suami saya atau istri saya. Saya nggak bisa ajak jalan-jalan anak saya dulu. Mungkin dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Tapi setelah itu, nah Bapak Ibu sudah mendapatkan kembali semua yang sudah dikorbankan. Istilahnya seperti itu. Nah ini rencana Bapak Ibu, rencana yang kemudian yang ketiga adalah meyakinkan diri sendiri atas apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi kita mensugesti pikiran kita Bapak Ibu. Jadi katakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Jadi, oh saya bisa kok. Saya bisa meskipun saya cuman misalnya nih Bapak Ibu mohon maaf sekali, mungkin di sini ada yang ojol ya mungkin ya, ojek online gitu ya. Dulu mungkin atau sekarang orang ngapain sih jadi ojol gitu ya. Nah, terus tapi ini adalah jembatan. Mungkin ini udah planning Bapak Ibu. Saya ojol dulu. Nanti hasil dari ojol ini saya gunakan untuk buka usaha. Mungkin seperti itu. Karena mungkin ojol tidak perlu modal banyak. Mungkin ya Bapak Ibu saya kurang tahu jelas gitu. Kalau dulu mungkin kalau sekarang sudah harus ada deposit dan lain-lain gitu ya. Jadi sudah berkembang sekali. Nah, katakan pada Bapak Ibu, saya mampu kok. Mampu melakukan jadi ojol ini. Jadi rasa takut, rasa cemas, rasa khawatirnya Bapak Ibu itu akan hilang. Gitu. Jadi yakin pada diri sendiri terhadap apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang keempat Bapak Ibu, minta dukungan pada orang-orang yang punya pemikiran luas. Itu penting. Kenapa? Agar kita mantap dan kita bisa berhasil. Nah, orang-orang dengan pemikiran luas itu siapa? Banyak Bapak Ibu. Mungkin orang yang baru kita temui, bisa jadi. Mungkin teman yang kita sudah kenal lama, bisa jadi. Mungkin juga buku-buku bacaan gitu ya. Itu juga salah satu faktor. Oh ini orang-orang yang sukses. Kita membaca dari keberhasilan orang-orang yang keluar dari zona nyaman. Bagaimana mereka bisa berhasil. Nah ini yang bisa membuat kita merasa didukung nih. Wah ada loh yang kayak nasibnya kayak saya nih. Didukung ini saya gitu. Nah, Bapak Ibu juga seperti itu. Harus mencari, meminta dukungan. Dukungan yang terbesar dari siapa? Ya orang yang ada di dekat kita dulu. Di sekitar kita. Yang tadinya yang kita takut menjadi resiko terbesar dari ketika kita keluar dari zona nyaman kita itu ya. Jadi misalnya keluarga, teman dekat nih, teman yang dekat yang berinteraksi dengan kita atau tempat kerja kita. Tapi tidak semuanya saya katakan bahwa bisa memberikan wawasan yang luas. Karena setiap orang pasti berbeda-beda pemikirannya. Ada orang yang tadi merasa di zona nyaman, it's okay, saya tinggal menunggu aja gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu bertanya pada orang yang seperti itu salah tempat Bapak Ibu. Jadi carilah orang yang memang punya pemikiran yang luas. Nah, untuk seperti itu
Kita harus berkomunikasi banyak orang yang begitu. Kemudian yang kelima, ini yang penting sekali Bapak Ibu. Memberi hadiah pada diri sendiri. Itu cara satunya. Cara supaya kita berhasil keluar dari zona. Memberi reward pada diri sendiri. Memberi selamat pada diri sendiri bahwa kita sudah mencapai pencapaian yang penting ini. Jadi kita sudah melewati, istilahnya melewati apa aja ya, neraka jahanam saya bilang ya mungkin ya. Udah kita lewatin lah. Mulai dari yang nggak enak sampai yang enak, yang lempeng sekali, yang ada masalah. Sampai kita berani untuk mengambil keputusan, saya harus keluar dari tempat ini. Supaya saya sukses. Supaya saya punya tabungan yang banyak. Saya harus banget. Ini harus diberi apresiasi Bapak Ibu. Bukan orang lain yang memberi apresiasi. Tapi diri kita sendiri. Contohnya apa? Mungkin, oh saya mau jalan-jalan nih. Jadi Bapak Ibu jalan-jalan. Mungkin, oh saya kepingin beli baju baru. Ya beli aja Bapak Ibu, di reward, dikasih reward. Ini ucapan terima kasih pada diri Bapak Ibu sendiri. Bahwa sudah berhasil. Sudah melewati segala sesuatu sampai pencapaian yang seperti ini. Ini secara psikologis saja Bapak Ibu. Jadi tidak ada ilmu yang paten yang untuk mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita menyentuh hati kita sendiri, kita merasa, oh ya, saya ini patut dihargai loh. Yang menghargai siapa? Saya sendiri yang harus menghargai diri saya dulu. Jangan menuntut orang lain menghargai diri saya. Ketika saya saja nggak menghargai diri saya, bagaimana orang lain mau menghargai saya? Kan begitu Bapak Ibu. Jadi itu reward yang penting, hadiah yang penting. Misalnya nih, misalnya keluar, wah, biasanya pakai baju yang biasa aja, kaos oblong gitu ya. Sekali-kali pakai yang rapi, kayak gitu kan, keren. Orang lihat, wih, oh ini keren ya. Kerja apa Pak? Gitu. Saya nggak kerja, di rumah aja. Loh, kok bisa? Gini, iya, saya cuma dapat transferan aja. Nah, itu kan luar biasa. Loh, kok bisa? Dulu kerja di mana? Kita membagi pengalaman untuk orang lain. Ini reward untuk diri kita. Ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini bagaimana cara agar kita berhasil dari zona nyaman. 5 hal penting ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Supaya nantinya bisa berhasil gitu ya. Nggak menyesal gitu loh Bapak Ibu. Jadi ketika sudah keluar buat keputusan, nggak nyesel gitu ya. Kan banyak tuh orang yang udah keluar, duh lapos sih ya gitu ya. Duh kenapa sih saya kok keluar gitu ya. Di sana dulu enak loh saya. Banyak ini lagi kan kayak gitu. Tapi dengan Bapak Ibu melakukan 5 hal yang saya sampaikan ini, saya yakin Bapak Ibu tidak akan pernah menyesal dan malah mengapresiasi diri Bapak Ibu luar biasa. Itu yang penting. Nah berikutnya Bapak Ibu, apa yang akan kita dapatkan sih? Gitu ya. Apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita sudah berhasil keluar dari zona nyaman? Iya kan ini kita keberhasilan kita nih. Keluar dari zona nyaman. Yang kita dapat. Bapak Ibu akan tumbuh dengan lebih cepat. Tumbuh dengan lebih cepat itu berbeda dengan yang lain. Yang tadinya stuck biasa aja seperti ini. Lempeng aja, lurus aja. Akan lebih cepat langkahnya. Stepnya akan, oh saya harus begini, saya harus bergerak. Saya nggak bisa diem aja ini. Nggak bisa. Kalau di zona nyaman, Bapak Ibu tidak ada tuntutan, jadi akan diam saja. Tapi ketika keluar dari zona nyaman, yang menuntut siapa? Bapak Ibu sendiri, bukan orang lain. Nah itu, tumbuh lebih cepat. Kemudian, Bapak Ibu akan menyukai tantangan yang baru. Akan ada tantangan. Senang ini, sesuatu yang baru. Saya nggak pernah ini menang. Oh, saya perlu belajar ini. Oh, ilmu baru ini buat saya. Nah, ini tantangan lagi. Di challenge nih sama teman-temannya. Ketemu komunitas baru. Ini tantangan ini buat saya. Bisa nggak ya saya melakukan ini? Ini yang akan membuat Bapak Ibu terus akan berproses. Berprogres yang lebih baik. Seperti itu. Nah, yang berikutnya. Ketakutan yang ada selama ini itu hanya ilusi saja. Ya, itu yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi yang selama ini yang sebelum keluar dari zona nyaman itu kan takut nih. Takut, aduh nanti saya gagal. Aduh saya ditinggalkan teman. Oh saya nggak punya siapa-siapa. Waduh nanti gimana ya kerjaan saya. Itu semuanya ilusi Bapak Ibu.
ketika Bapak Ibu bergerak, tumbuh cepat, ada tantangan baru, Bapak Ibu lakukan. Itu semua tidak akan ada lagi ketakutan-ketakutan itu. Bapak Ibu akan menemukan teman-teman yang baru. Bapak Ibu akan menemukan komunitas-komunitas yang baru. Sehingga itu tidak akan menjadi nyata ketakutan itu. Gitu. Nah, yang awalnya tadinya berikutnya penyesalan ya Bapak Ibu, kan kadang itu ada nih teman-teman kita bilang, aduh gak nyesel lah metu ya. Kan dulu gajinya udah puluhan juta nih gitu. Nah, sekarang cuma berapa gitu kan. Ih, Bapak Ibu sukacita loh gitu ya. Bapak Ibu merasa bahagia loh. Penuh dengan kedamaian, bahagia, sukacita. Jadi penyesalan itu akan tergantikan Bapak Ibu. Itu nggak ada lagi penyesalan. Meskipun semua orang bilang, juga nyesel lah gitu. Bapak Ibu akan bilang, oh tidak, saya tidak akan menyesal. Karena saya sukacita nih, seneng dengan kehidupan yang baru. Ketemu dengan teman-teman yang baru. Ketemu dengan kolega yang baru. Sukacita sekali. Gitu kan. Nah, yang berikutnya nih Bapak Ibu, ini yang lucu juga. Akan menertawakan kebodohan yang ada di masa lalu. Itu yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi ketika Bapak Ibu keluar dari zona nyaman dan berhasil nih, diam-diam Bapak Ibu, ketawa sendiri. Loh, kenapa ketawa sendiri? Dulu saya kok nggak dulu-dulu ya saya lakukan ini gitu loh. Kok baru sekarang ya saya sadar gitu. Saya tuh bodoh ternyata dulu itu. Ya ampun, ya kayak gitu Bapak Ibu. Menertawakan kebodohan diri sendiri yang ada di masa lalu gitu. Terkadang seperti itu, tidak semuanya orang. Jadi ini adalah apa yang kita dapatkan ya Bapak Ibu dari zona nyaman yang sudah kita tinggalkan. Itu akan seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu akan semakin paham kekuatan dan kelemahan yang Bapak Ibu miliki. Semakin tahu, oh saya itu ternyata punya bakat gitu ya. Di bidang tarik suara misalnya, bukan suaranya ditarik-tarik Bapak Ibu ya. Jadi oh saya punya bakat di sini. Oh saya ternyata punya bakat dagang. Sama ini loh, saya nggak pernah tahu kalau saya itu bisa dagang. Penjualan saya itu selalu laku. Cepat orang itu percaya kalau saya ngomong. Misalnya kayak gitu. Yang dulunya mungkin Bapak Ibu akan biasa-biasa aja, flat aja. Enggak kok, nggak ada tuntutan apa-apa nih. Seperti itu. Kekuatan Bapak Ibu akan ditemukan. Tahu juga kelemahannya apa. Oh, saya itu orangnya nggak bisa bicara ternyata di depan banyak orang. Nah, dulu itu saya selalu dipaksa ngomong di depan orang. Nggak nyaman sekali. Jadi saya mengambil keputusan untuk keluar. Nah, misalnya seperti itu. Jadi akhirnya Bapak Ibu akan tahu nih kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh diri sendiri gitu. Bukan lagi ada orang yang membentengi atau membackup Bapak Ibu, tidak, tapi Bapak Ibu akan berdiri sendiri. Kemudian yang akan Bapak Ibu dapatkan adalah perkuat rasa percaya diri. Itu penting. Dan itu yang akan Bapak Ibu dapatkan. Mau tidak mau harus percaya dengan dirinya gitu kan. Karena kita sudah tidak ada lagi yang kita pegang gitu ya. Oh semua menganggap saya bodoh lah, nah, gitu kan dibicarakan. Oh udah gajinya puluhan juta kok keluar, bodoh amat gitu ya. Kenapa nggak bertahan aja, kan udah enak nih posisi, udah manajer, kok iya keluar, nah gitu. Orang tidak pernah tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu rasakan, apa yang Bapak Ibu yang terjadi dengan Bapak Ibu. Yang harus dilakukan itu perkuat rasa percaya diri. Percaya dengan diri Bapak Ibu sendiri bahwa Bapak Ibu bisa melakukan itu. Nah, kemudian akan menciptakan kepuasan yang semakin besar. Puas dengan hasilnya. Semakin. Awalnya sedikit Bapak Ibu. Lama-lama semakin bertambah. Contoh nih misalnya. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang senang fotografi ya mungkin ya. Yang dulu mungkin itu hanya sekedar hobi. Atau senang-senang motret sana, motret sini gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu keluar dari zona nyaman Bapak Ibu melakukan banyak hal nih. Nah,
Kan tahu nih, oh iya saya punya hobi ini, kekuatan saya di sini ternyata. Oh fotografi saya luar biasa, keren ini ternyata. Ketika Bapak Ibu memotret seseorang dan seseorang itu bilang, wow bagusnya, itu sudah merupakan kepuasan yang besar buat Bapak Ibu. Dan kemudian ketika orang itu membeli hasil karya Bapak Ibu, semakin kepuasan itu semakin besar. Yang tadinya beli 1, sekarang beli 3, tambah besar lagi. Tidak cukup 3, beli 10, tambah besar lagi. Semakin besar, menciptakan kepuasan yang besar dalam diri Bapak Ibu sendiri. Itu. Nah, salah satu contoh cara sukses, nah ini adalah keluar dari zona nyaman. Ini salah satu contoh, ya. Tidak selamanya orang sukses itu harus keluar dari zona nyamannya, Bapak Ibu. Tapi sebagian besar orang yang keluar dari zona nyaman dan kemudian berjuang dan akhirnya ini tadi yang sudah saya sampaikan sekian banyak itu dia akan meraih kesuksesan itu dengan caranya sendiri. Dengan kebahagiaannya. Karena apa? Kesuksesan tiap orang itu berbeda-beda ukurannya. Tidak sama. Jadi ketika orang itu bahagia, dia keluar dari tempat kerjanya dan merasa bahagia meskipun tidak ada duit, itu sudah kesuksesan. Itu sudah kesuksesan yang dia raih. Nah, kesuksesan apa lagi? Dia akan mencari lagi. Akan mencari lagi dan akan menciptakan lagi. Menciptakan lagi. Jatuh bangun akan dia lewati, pasti. Tapi itulah yang akan resiko yang dia ambil ketika dia memutuskan untuk keluar dari zona nyaman. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, bisa menginspirasi orang sekitar. Ini yang penting. Apa yang didapatkan? Inspirasi itu mahal harganya. Betul. Tidak semua orang bisa menginspirasi. Tidak semua orang bisa mempunyai pengalaman yang baik. Tidak semua orang bisa melewati masa-masa sulit saat keluar dari zona nyamannya dia. Nah, tidak semua orang. Tapi ketika dia bisa melewati, dia menjadi inspirator. Dia menginspirasi orang lain. Mungkin dari saudaranya, keluarganya. Sehingga apa? Mematahkan stereotip pandangan orang bahwa orang sukses itu gajinya harus besar, harus ikut perusahaan. Gitu ya Pak Pram ya. Oh enggak, tetap harus gajinya besar ya. Enggak boleh tidak. Tapi bukan berarti gitu ya. Kita keluar dari zona nyaman itu tidak sukses, kita sukses di sana. Karena kadang itu adalah kita mengalahkan diri kita sendiri. Kita mengalahkan ego kita bahwa kita keluar dari rasa tersiksa Bapak Ibu. Terkadang itu berada di suatu tempat yang nyaman, itu tidak selamanya menyenangkan. Ada perasaan-perasaan yang menyiksa batin, nah gitu ya, yang kadang tidak bisa kita ungkapkan. Kita perlu orang-orang yang memang punya pemikiran luas. Makanya itu tadi saya katakan di awal bahwa perlu orang-orang yang berwawasan luas untuk memotivasi kita dan mendukung kita. Seperti itu Bapak Ibu. Oh, mantap. Iya, saya tidak banyak-banyak Pak Pram dalam ini materi saya ya. Iya. Tapi semoga ini materi yang saya berikan ini bisa menjadi salah satu pencerahan Bapak Ibu semuanya. Apa ya bisa Bapak Ibu ambil nanti? Tapi bagaimana cara-caranya? Tadi sudah saya sampaikan ada 5 cara yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika sudah mengambil keputusan keluar dari zonanya. Begitu dulu. Mungkin lebih banyak pertanyaan, lebih seru kali ya Pak Pram. Jadi itu ya. Mantap. Ya. Gitu. Baik, Oke, saya kembalikan ke Bapak Pak Ibu, Pram. ya saya ingatkan lagi yang membutuhkan e-sertifikat mau untuk masuk ke grup webinar dulu, linknya sudah saya cantumkan di kolom chat. Kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama dari saya nih Bu. Ya, Pak. Ada orang yang berpendapat zona nyaman itu bisa merupakan sesuatu yang membunuh mimpi-mimpi kita. Apakah itu betul, Bu? Oh, langsung saya jawab ini Pak Pram atau Ya, nanti nunggu yang langsung ya? ya.
Eh, iya, bisa saya katakan benar. Mhm. Tidak semuanya. Jadi begini, Bapak. Eh, Seseorang itu kan punya karakteristik masing-masing ya, Pak ya. Mhm. Ada orang yang mempunyai impian sejak kecil. Mhm. Ada orang yang mempunyai impian ketika remaja. Ada orang mempunyai impian ketika masuk dewasa. Mhm. Impiannya baru muncul nih, gitu. Jadi, Mhm. nah, ketika seseorang itu mempunyai impian sejak kecil, itu yang akan tertanam dalam otaknya, Pak. Betul. Gitu. Nah, itu yang ketika dia menghadapi realita kehidupan bahwa saya tidak bisa nih mewujudkan impian saya. Tapi impian itu Mhm. terus loh, Pak. Iya. Karena itu impian masa kecil. Mhm. Kenapa? Dari segi psikologi itu pasti Bapak Ibu yang mempelajari ilmu psikologi pasti tahu bahwa hmm, masa keemasan, masa keempasan itu Mhm. yang menyimpan semua memori, gitu ya Pak ya. Mhm. Menyimpan semua memori, keinginan, apapun ke dalam di otaknya, di alam bawah Mhm. sadarnya dia. Dan itu akan muncul suatu saat. Akan muncul suatu saat seperti itu. Nah, eh, orang yang bekerja di, misalnya nih, dia tidak punya mimpi di masa kecil. Dia punya Mhm. mimpinya pada waktu dewasa atau eh, remaja. Dia pasti Mhm. akan begini. Ya udah kita jalani aja gitu ya. Ketika muncul nih mimpi baru, pasti Mhm. akan nggak sudah yang ada aja. Nah ini tipikal orang-orang yang tidak mau fight Pak. Jadi Betul, ada betul. karakteristik. Jadi ada karakteristik orang yang cari aman, hidupnya itu aman, udah kayak banyak nih anak-anak yang sama orang tua, udah begini aja, lanjutin pekerjaan bapak sama ibu, udah jadi, iya, jadi ini Aha. aja, Mhm. jalanin usahanya bapak ibu di toko, padahal Mhm. anaknya kepingin yang lain, yang Betul, akhirnya kan betul. membunuh mimpi-mimpinya Pak. Betul, betul. Ya, nah selanjutnya juga sama, ketika sudah bekerja nih di suatu Mhm. perusahaan, ah, Mhm. padahal itu nggak sesuai sama dirinya, tapi karena dia Mhm. punya kemampuan di situ, punya kemampuan dan dia Mhm. dihargai, akhirnya kan Mhm. naik nih, naik 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 terus, posisinya dia naik. Tapi dia punya impian lain loh ini, yang masih nempel di otaknya. Mhm. Mhm. Akhirnya apa? Impiannya itu dia akan kalahkan karena apa? Orang kan ngomong nih, seperti saya tadi bilang, diomongin orang. Diomongin orang itu bisa di belakang kita, bisa di depan kita. Misalnya nih, aduh, Kak, di depan kita pasti bilang gini, aduh enak loh kamu udah anu posisinya udah manajer, aduh keren, gajimu banyak ya. Nah, ini di depan. Nah, ayo Mhm. kita traktiran gitu di depan, di belakang. Mhm. Itu pelit banget, udah jadi manajer, nggak mau bagi-bagi, nggak mau Mhm. traktir-traktir gitu ya Pak ya. Padahal dia nggak kepingin jadi manajer. Mungkin Mhm. dia kepingin punya profesi lain Betul, yang betul. sederhana, mungkin. Mhm. Tapi karena dia punya kemampuan yang bagus di perusahaan Mhm. itu dia semakin naik. Mhm. Yang ada di otaknya apa Pak? Ya impiannya dia sebenarnya. Dan saya Mhm. yakin suatu saat ketika dia sudah tidak menjabat jadi manajer lagi, Mhm. dia pasti Mhm. akan mewujudkan impian. Itu Mhm. pasti. Suatu saat. Ya, cuman saat ini juga akan membunuh impian. Iya, akan Mhm. membunuh sekarang. Di zona Mhm. nyaman itu akan begitu. Mhm. Begitu Pak Pram. Oke, mantap, mantap. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Tamara ini. Bagaimana cara mengelola stres di tempat kerja agar kita merasa nyaman menjalani pekerjaan tersebut? Ini gimana, Mengelola Bu? stres ya Pak ya. Iya, di tempat kerja. Ini stresnya kenapa, Bu? Apa karena gajinya kurang atau bosnya cerewet atau gimana? Siapa ini Pak? Tadi Bu Pak. Tamara. Oh, Bu Tamara. Selamat malam Iya. Bu Tamara. Ya, Iya. baik. Ini saya akan jawab ya Bu ya. Mengelola stres di tempat kerja. Hmm. Stres itu dialami di mana saja Bu. Tidak perlu kita ke tempat kerja, kita akan mengalami stres juga. Itu, ini kata kuncinya dulu ya Pak Pram ya. Jadi stres itu akan kita dapatkan di mana saja. Nah, sekarang ketika kita stres di tempat kerja gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Satu, kita jangan stres di rumah, Bu. Biarlah di tempat kerja saja stresnya. Betul, 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 betul. Di rumah jangan stres.
Di lingkungan sekitar, teman-teman kita di luar tempat kerja, jangan stres juga. Kita harus happy, harus bahagia di dua tempat ini. Biarlah satu tempat ini yang menyiksa kita, ibaratnya seperti itu ya, stresnya. Karena saya juga tidak tahu nih, stresnya ini karena apa? Benar yang dikatakan Pak Pram nih, karena stres itu macam-macam. Mungkin stres karena kok gajinya nggak naik-naik, kayak gitu ya. Atau stres selalu dimarahin bosnya, apa-apa salah, kayak gitu, bisa jadi itu. Terus yang ketiga, penyebab stres banyak. Misalnya sudah selalu terlambat, misalnya stres nih saya terlambat terus. Nah, kita harus cari sumber stres itu apa dulu, baru kita bisa tahu bagaimana cara mengatasinya. Ketika kita tidak tahu sumbernya, kita tidak bisa mengatasinya, Bu. Seperti itu. Jadi mungkin tips yang bisa saya berikan adalah satu, kita fokus aja pada pekerjaan yang akan kita lakukan. Mungkin stres kita karena teman kita yang lagi ngomongin gitu ya, mungkin ada kelompok-kelompok nih di tempat kerja, itu kan kemungkinan ada. Ya kita lebih fokuskan aja pada tugas kita aja, tugas kita fokus di situ, sehingga stres kita akan lebih ditekan, tidak besar, Ibu. Jadi begitu. Kalau kita selalu memikirkan semuanya, aduh Ibu, mau berangkat kerja aja Ibu udah stres nanti, kan begitu. Jadi stresnya ditekan sedikit Ibu. Jadi fokus dulu pada pekerjaan yang kita lakukan apa, tugas utama kita itu aja. Itu Pak Pram mungkin jawaban Semoga saya. menjawab. Ini dari Bu Tamara lagi. Bagaimana cara menciptakan work-life balance dalam bekerja di dalam perusahaan, Bu? Work-life balance. Jadi menyeimbangkan kehidupan di kantor itu untuk kehidupan kerja itu bagaimana? Oke, terima kasih Bu Tamara. Ini seru ini Bu Tamara kayaknya ya, Iya. pertanyaan yang ini. Jadi supaya hidup dalam balance ya Bu ya, dengan kehidupan pribadi begitu maksudnya ya. Iya. Jadi kehidupan di tempat kerja dan kehidupan pribadi. Kita harus membatasi waktu kali ya Bu ya. Yang pertama itu yang penting. Jadi bekerja itu berapa lama yang kita butuhkan. Kalau misalnya kita butuh bekerjanya 8 jam, lakukan 8 jam Bu. Jangan melebihi 8 jam. Yang sisanya itu kita gunakan untuk reward diri kita. Reward diri kita itu apa? Ya kayak istilah anak-anak zaman sekarang itu kan me time gitu ya Pak Pram. Kita menyenangkan diri kita, misalnya Ibu jalan-jalan ke mall, misalnya seperti itu. Kalau Ibu suka hiking, naik gunung, mungkin gitu di waktu liburan. Kalau misalnya pengen masak di rumah, menyenangkan keluarga, ya udah masak aja seperti itu. Ini supaya balance kehidupan Ibu dengan pekerjaan Ibu. Jadi ketika pekerjaan itu sudah overload dengan waktu yang lebih dari seharusnya, nah itu akan membuat tingkat stres kita semakin tinggi. Nah ini yang akhirnya kehidupan pribadi kita dan kehidupan pekerjaan kita itu nggak seimbang, Ibu. Jadi harus kita mengutamakan apa dulu, diri kita dulu, apa kebutuhan kita. Kerja kita untuk apa? Itu, Ibu. Jadi kalau misalnya kita dituntut kerja 8 jam, lakukan 8 jam. Itu saja. Begitu untuk Oke, semoga menjawab. Ini dari Bu Tamara lagi nih Bu. Bagaimana cara menghadapi seseorang yang mempunyai sikap crab mentality. Jadi ada beberapa orang yang tidak suka kalau kita tuh maju, kalau kita tuh sukses. Nah, itu gimana nih Bu? Wah, ini seru. Ini mungkin yang lainnya juga pernah ngalamin ini Pak Pram ya. Iya. Ibu, jadi begini, di setiap pekerjaan itu pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Jangankan kita maju, Ibu. Kita diam di tempat itu juga ada yang nggak suka. Apalagi kita maju, itu jelas tidak disukai. Apalagi kita menjadi level yang tertinggi, tambah tidak disukai. Bagaimana cara menyikapinya? Gitu ya Bu ya. Iya. Begini Ibu, kalau kita tetap bersikap baik, tetap bersikap profesional dalam bekerja itu penting.
Jadi ketika rekan kita yang tidak menyukai ketidakmajuan kita, kita jangan membalasnya dengan tidak suka juga dengan apa yang dia lakukan. Tapi kita balas dengan hal yang positif, Ibu. Contoh hal yang positif itu seperti ini. Misalnya nih, dia julid membicarakan kita ya Pak ya, membicarakan Betul, kita. betul. Jangan kita ikut membicarakan orang itu ke orang lain. Jangan. Kalau bisa kita puji orangnya. Kita angkat orangnya. Sehingga yang terjadi apa? Mental orangnya yang akan kacau, Ibu. Bukan Ibu yang kacau. Ibu akan nyaman ketika Ibu memuji orangnya misalnya. Mengapresiasi orangnya. Mensupport misalnya. Yuk, apa yang bisa saya bantu? Ayo gini. Semakin kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita, semakin orang itu tidak suka, Bu. Tapi, semakin Ibu akan menjadi nyaman. Ibu tidak akan menjadi beban. Karena apa? Orang beban tidak suka itu sudah Ibu lempar ke orang itu. Bukan Ibu yang menyimpan. Itu. Jadi, ini kan memang mental health kita yang akan dikoyak-koyak ya, Bu ya. Ketika di suatu pekerjaan itu kita menghadapi orang-orang yang seperti ini. Ya di depan dia maupun di belakang dia kita tetap punya prinsip, punya pemikiran bahwa oke, nggak apa-apa kok kalian ngomongin saya di belakang. Nggak apa-apa kok kalian tidak suka dengan saya yang maju, tidak apa-apa. Saya akan tetap mendukung kalian, saya akan tetap membantu kalian, saya akan tetap mensupport kalian. Seperti itu, Ibu. Jadi kita lempar aura negatifnya ke orang itu. Ini yang perlu dicoba Pak Pram. Mungkin bukan cuma Bu Tamara, tapi untuk semua orang. Karena ini efeknya luar biasa sebenarnya. Sifat-sifat seperti itu kan memang ada di setiap tempat pekerjaan. Jadi monggo Bu Tamara dicoba ya Bu ya untuk seperti itu. Oke, Itu salah semoga satu menjawab. caranya. Iya. Ya, semoga menjawab Bu Tamara. Ini pertanyaannya ini, wah ini banyak ini Bu. Dari Bu Sahwa, kebanyakan dari audiens dari webinar ini kan kita kan sebagai pengusaha. Bagaimana sih cara membangun mental seorang entrepreneur itu bagaimana? Dan bagaimana mengubah tantangan menjadi zona nyaman? Mungkin apa ya? Mungkin yang dimaksud dengan Ibu Sahwa ini bagaimana kita selalu mencari tantangan-tantangan baru agar kita semakin maju. Membangun sikap entrepreneurship itu bagaimana? Agar kita tidak mudah loyo. Iya, ini ahli ekonomi nih kayaknya ya. Bukan ahli psikologi nih. Iya. Jadi membangun mental ya Bu ya. Ini saya berbicara mental. Jadi mental manusia itu harus otaknya dulu yang dibangun. Jadi cara berpikirnya yang dirubah. Tadi sudah saya jelaskan ya di ini cara berpikir kita menjadi cara yang positif, meyakinkan diri kita bahwa kita bisa. Itu dulu. Selama itu tidak kita tanamkan kepada diri kita nggak akan mau bergerak, Bu. Tidak mau membangun. Misalnya, sudah ada nih usaha, tapi ketika pikiran kita bilang, aduh aku nggak mampu, aku nggak bisa. Ya nggak bisa, nggak akan bergerak. Tapi ketika kita punya pemikiran, oke, akan saya coba. Yuk bisa kok, saya mampu. Ketika gagal, oh ini baru pertama. Mencoba itu nggak harus pertama, bahkan 1000 kali pun kita lakukan untuk suatu kesuksesan di bidang itu. Misalnya gitu ya Bu ya. Nah, ini mental dulu. Jadi pemikirannya yang dirubah. Nah, ketika mindsetnya, pikirannya sudah dirubah, baru actionnya yang kita lakukan. Oh sudah nih, saya sudah berpikirnya bagus. Cara yang lain apa? Banyak. Tantangan yang kita dapatkan siapa? Pasti kalau pengusaha ya orang-orang yang bergerak di bidang yang sama. Misalnya sama-sama jualan cilok. Ya kan? Cilok A sama cilok B. Kok orang-orang banyak yang beli di cilok A daripada cilok B? Kenapa? Nah, kita lihat.
oh lah di Cilok A itu dagingnya memang terasa, misalnya seperti Hmm. itu. Hmm. Banyak, nah kayak gitu. Harganya tidak terlalu mahal, standar lah, jadi gitu. Bersih, misalnya. Hmm. Mas-mas penjualnya itu rapi, misalnya. Terus murah senyum, melayani orang dengan baik. Ini kan dalam bidang usaha nih. Nah, ketika kita sudah mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, jadi dievaluasi dulu nih. Oh, lah saya di Cilok B ini mahal nih. Nah, Hmm. 1.000 aja nggak boleh, harus 2.000 minimal. Nah, di Cilok B 1.000 dikasih. Misalnya seperti itu. Hmm. Sehingga apa? Orang banyak yang beli ke Cilok yang satunya itu. Nah, Hmm. ini evaluasi diri yang penting evaluasi. Selain tadi yang saya katakan mental kita dulu, pemikiran kita, kemudian kita mengevaluasi diri dulu. Nah, dari situ tantangan itu akan kita dapatkan semakin banyak. Hmm. Heeh. Tantangan terbesar itu dari siapa, Bu, sebenarnya? Diri kita sendiri. Ah. Itu tantangan yang terbesar. Kita mengalahkan diri kita sendiri, Bu. Mengalahkan kemalasan kita, Hmm. mengalahkan ego kita, mengalahkan ketidakpercayaan diri kita, mengalahkan pikiran-pikiran kita. Itu Hmm. sebenarnya. Nah, Hmm. kalau itu sudah kita kalahkan, insya Allah ya Bu ya, Hmm. pasti akan sukses dan akan membangun entrepreneurnya ini akan semakin lah ya. Ah, Itu Pak sip, Pram sip. mungkin ya. Iya. Itu mungkin jawaban saya. Ini terkait dengan tantangan ini Bu. Ini dari Pak Muhammad Fatoni. Ini dia curhat ini. Ini ada seorang suami mau keluar dari zona nyaman, tapi ini dia terkendala. Nanti anak istriku gimana? Nah, ini kalau menurut Bu Chandra gimana? Kalau dengan tantangan seperti itu, Nah itu Bapak, eh, tadi sudah saya sampaikan di materi saya ada itu tadi. hmm, Kan ketika kita ini mau keluar nih dari zona nyaman, hmm, nah, ada resiko yang akan kita ambil Pak. hmm, Resikonya apa? Itu tadi keluarga kita, teman. Itu resiko-resiko yang nantinya akan kita hmm, temui. Nah, gitu ya, Pak hmm, ya. hmm, Nah, hmm, keputusannya apa? Bapak mau keluar dengan mengambil resiko itu atau tidak? Kan begitu. hmm, 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 Nah, eh, kalau Bapak sudah tahu nih. Nah, caranya bagaimana? Bapak buat planning yang benar. hmm, hmm, Planning dulu, Pak. Tadi sudah saya katakan, buat rencana. hmm, hmm, Misal, saya ini mau keluar dari tempat kerja saya. Gaji saya sudah 10 juta nih. Kira-kira kalau saya keluar bulan depan saya nggak dapat gajian 10 juta. nah, Apa yang harus saya lakukan? Kan hmm, begitu Pak, di planning hmm, dulu sebelum keluar nih. hmm, Oh, saya harus mendapatkan paling enggak. Nah, gitu ya Pak ya. Dalam satu hmm, bulan untuk biaya makan sehari-hari, air, hmm, listrik, anak-anak hmm, sekolah, hmm, dan lain itu tercover Pak. hmm, hmm, Mungkin nilainya tidak sampai 10 juta. hmm, Mungkin berapa gitu ya, tapi itu hmm, tercover dengan hmm, planning yang sudah Bapak susun dulu. Oh, bisa ini saya lakukan. Nah, gitu kan, hmm, Pak. Nah, hmm, ketika oh ini saya bisa lakukan, dikomunikasikan kepada hmm, istri. Jangan diam saja, Pak, karena kan hmm, Bapak ada keluarga nih di rumah yang harus dibiayai. Ini saya punya rencana begini, Bu. Nah, betul, misalnya, betul, betul. saya mau keluar dari ini, tapi saya sudah punya Hmm, rencana nih planning. ya, Tabungan ya. kita ada sekian nih. Sekian. Hmm, Bisa hmm, dalam kurun waktu 2 bulan ini saya akan hmm, mendapatkan uang sudah normal. Nah, misalnya gitu. hmm, Jadi 2 bulan ini kita pakai tabungan dulu. Gimana? Nah, ini Pak, hmm, komunikasi yang penting. hmm, Jadi ketika ibu di rumah, anak-anak, ibu oke ya. Kalau anak-anak itu saya rasa ngikut orang tua nih Pak. betul, Ya, ya. Hmm, jadi kalau ibu udah oke, iya sudah siap. Jadi ibu sudah siap nih. Misalnya bulan depan nggak dikasih uang belanja itu udah siap Pak. ya, Oh udah betul, siap. betul. Karena udah oh berarti aku harus ngambil tabungan. Kayak Hmm, gitu. Nah Bapak tinggal jalankan aja hmm, rencananya Bapak. Kalau Bapak ya ini resiko lagi Pak. Kalau Bapak tidak menjalankan rencananya, Bapak gagallah semuanya. Yang terjadi apa? Masalah baru Pak. Baru apa? hmm, Akan muncul. Karena apa? Bapak mulai cemas. hmm, Bapak hmm, mulai resah.
mulai nggak percaya diri gitu. Itu Mhm. kalau tidak dijalankan nih. Tapi Mhm. ketika Bapak menjalankan dan sudah, oh kok kayaknya nggak berhasil ini, langsung ada planning lagi kan Bapak udah rencanakan nih. Nanti Mhm. resikonya ini A, B, C. Ini harus ada Mhm. perencanaan. Kalau A Mhm. nggak bisa jalan ya pakai rencana B, B nggak bisa jalan C. Seperti itu, Pak. Mhm. Ini menghindari terjadinya konflik Betul, dan betul, betul, permasalahan baru. betul. Seperti itu. Mungkin itu Pak Pram jawaban saya. Sip, sip, sip. Selanjutnya dari Bu Saidah Asrifah. Ini dia curhat, Bu. Dia sudah tidak nyaman lagi di tempat kerjanya, tapi dia mau cari kerja baru tuh dia terkendala umur. Ini gimana nih solusinya? Apakah bertahan, ataukah harus keluar, ataukah harus membuka bisnis baru? Kalau menurut Bu Chandra Rusanti gimana? Iya Ibu. Aduh, umurnya udah berapa ini Bu? Di tempat kerja dan tempat baru. Jadi begini Ibu, seperti yang tadi Mhm. saya sampaikan jawaban saya sebenarnya tidak jauh beda dari yang awal tadi ya Pak Pram. Mhm. Bahwa semua itu harus direncanakan dulu ketika kita mau keluar. Memang Mhm. Ibu, ketika umur itu menjadi kendala. Ini Mhm. pengalaman saya sendiri di Pak Pram juga ini. Kami berdua, saya dan Pak Pram ini keluar dari zona nyaman di usia yang sudah sudah Mhm. berumur. Mhm. Tapi saya Heeh. duluan. Ya, Pak Pram dulu baru saya ngikut Saya ya lulus Pak Pram. duluan. Iya, saya saya baru aja keluar Heeh. dari zona Heeh. nyaman saya. Tapi Mhm. sebelum saya keluar Ibu, saya planning Mhm. dulu. Saya juga mikir Bu, bener Heeh. kata Ibu. Heeh. Di mana ini ya? Saya sudah nggak nyaman di tempat ini. Mhm. Tapi kalau eh, saya keluar, saya kerja apa gitu ya Bu Betul, ya? betul, betul, betul. Saya nggak tahu nih saya harus kerja apa. Apa saya mau bertahan dengan situasi seperti ini? Pilihannya kan cuma dua Bu, bertahan atau menyerah. Kan begitu. Kalau menyerah, ya kita keluar. Dengan konsekuensi resiko seperti tadi. Satu, Mhm. tidak ada pendapatan. Mhm. Kita harus mencari cara bagaimana Mhm. kita bertahan hidup. Seperti Mhm. itu. Kalau kita ingin bahagia, nah permasalahannya lagi kita lihat nih, lingkungan Mhm. sekitar kita. Apakah ada orang yang mensuplai ibu atau mensupport ibu? Artinya begini, Mhm. Mhm. mungkin bapak ada pemasukan gitu kan, itu kan Mhm. bisa jadi ya Pak Pram. Jadi misalnya Mhm. dari suami istri nih, salah Mhm. satu bekerja, yang satu nggak bekerja. Nah, Mhm. atau yang selama ini dua-duanya bekerja, salah satu Mhm. udah nggak nyaman nih. Nah, seperti ibu tadi nggak nyaman, mau keluar. Mhm. Nah, Mhm. tapi kan bapak masih bekerja, jadi kan masih Mhm. masih ada lah Bu yang untuk ini apa namanya, untuk kehidupan. Nah, Mhm. tapi bukan berarti ibu berhenti kan begitu. Saya percaya dan yakin orang yang terbiasa Mhm. bekerja, orang yang terbiasa itu nggak bisa kalau nggak bekerja Pak. Mhm. Pasti dia akan mencari kesibukan, pasti. Mhm. Entah itu bersih-bersih, entah itu Mhm. cuci piring, entah itu setrika. Nah, usaha baru, entah itu jaga anak atau apa, itu mereka pasti akan mencari kesibukan. Mhm. Nah, monggo Ibu dipikirkan baik-baik, karena ada konsekuensi ini dan resikonya. Mhm. Nah, saya tidak bisa mengatakan, oh Ibu harus keluar. Tidak bisa. Mhm. Kenapa? Karena saya tidak tahu kondisi yang Ibu alami. Mhm. Ya, setidak nyaman apa Ibu? Mungkin tidak nyamannya Ibu dan saya versinya beda. Mhm. Nah, tiap orang punya versi masing-masing. Ketika Ibu Mhm. berbicara, saya sudah tidak nyaman dan menceritakan ketidaknyamanan saya karena tiap hari saya itu tidak diajak bicara sama teman saya lah, misalnya begitu ya. Nah, mungkin kalau saya mengatakan, kalau saya nggak diajak bicara ya nggak apa-apa, saya malah Mhm. bekerja aja, cuek aja, nggak ngurus saya, gitu. Mhm. Itu saya, Bu, iya kan. Tapi buat Ibu itu tidak bisa. Nah, ini kan beda, Mhm. Pak. Jadi kan Mhm. saya Mhm. tidak bisa, eee, apa ya istilahnya, menyuruh Ibu untuk keluar dari tempat kerja Ibu. Kenapa? Karena versinya ndak sama ini, Ibu. Nanti akan jadi Mhm. masalah baru buat kehidupan Ibu. Nah, yang saya sampaikan adalah mungkin Ibu lebih di-planning dulu Ibu.
kalau ketidaknyamanannya itu seperti apa dulu. Jadi Hmm. dibuat kayak list gitu loh Pak Pram. Di list di tempat kerja saya itu yang buat gak nyaman saya apa, yang buat nyaman saya itu apa. Di list Ibu. Berapa banyak. Kalau yang paling banyak ini nyamannya, berarti Ibu bertahan saja. Kalau yang paling banyak ini tidak nyamannya, begitu ya Bu ya. Coba ini lagi, diteliti lagi. Tidak nyamannya ini masih bisa ditolerir apa enggak, gitu loh. Kalau ini masih bisa kan berkurang nih, berkurang. Dan akhirnya Ibu bisa apa? Bisa bertahan. Demi siapa Ibu bertahan? Mungkin itu yang Ya. bisa kita tekankan ya. Mungkin Ibu, oh saya bekerja demi anak-anak. Misalnya gitu. Saya berjuang demi orang tua. Saya bekerja demi keluarga. Ini yang membuat Ibu akan melupakan ketidaknyamanan. Yang membuat Ibu fight bahwa saya harus terus menjalani pekerjaan saya ini karena saya sudah nggak mungkin lagi cari pekerjaan baru. Kecuali Ibu menemukan pekerjaan baru di tempat lain. Dan itu pun Bu, selama kita masih ikut orang, pasti akan ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Benar nggak Pak Pram? Betul. Iya. Betul banget. Itu mungkin itu Pak Pram yang bisa saya Ya mungkin Bu sampaikan. Saida, saya teringat dengan ceritanya ini ya. Bapak Ibu mungkin tahu dulu yang membuat KFC, Colonel Sanders. Ini kan hampir sama. Dia mencapai sukses di umur 65. Nah, masa Colonel Sanders bisa, masa Bu Saida nggak bisa. Kemudian dari Pak Muhammad Fatoni ini juga curhat lagi nih Bu. Ini sebetulnya dia itu mau keluar dari zona nyaman, tapi dia tuh sekarang itu berstatus PNS. Iya, Terus iya, iya. gimana? Mungkin dia passionnya bukan di situ, jadi PNS mungkin disuruh orang tua, tapi gimana Bu untuk Gitu ya membesarkan Pak ya. mental? Waduh, ini kayaknya kebalik dengan saya nih Pak Pram. Lah ya itu. Iya, yang udah bertahun-tahun PNS, ternyata PNS nggak jaminan juga ya Pak ya, Ya. bahwa kita akan nyaman ya, karena mungkin pekerjaannya akan monoton seperti itu Betul. aja ya. Iya, memang yang terjadi akan begitu. Mungkin begini Pak, karena Bapak posisinya sudah PNS kan ini sayang ya, kan kata orang gitu ya, Iya, "Duh, betul sayang," ya. gitu kan. Nah, Susah nih jadi PNS gitu. Sedangkan Bapak kurang berapa tahun lagi sih Pak pensiun? Kalau boleh tahu. nah, Kalau masih lama Pak, mungkin yang bisa Bapak lakukan adalah ini, mencari aktivitas lain, hobi Bapak yang lain ya. selain bekerja rutinitas sebagai PNS. Jadi misalnya nih, Bapak punya hobi main musik, nah gitu ya Pak ya. Mungkin bisa main musik di kafe-kafe gitu ya. Boleh kan PNS juga nggak masalah Iya, juga. boleh. Boleh. Atau Bapak mungkin suka dengan anak-anak, mungkin Bapak buka lembaga untuk penitipan anak, mungkin. Ini mungkin ya Pak ya. Saya kan cuma mencarikan alternatif pilihan kerjaan yang lain yang bisa Bapak lakukan. Kalau Bapak hobi melukis, Pak, bisa melukis. Nah, nanti melukisnya itu bisa dijual, Pak. Nah, itu juga salah satu cara untuk Bapak tadi Pak Pram menyeimbangkan work life-nya itu loh. Jadi kan tadi kan ada ya Ibu Tamara tadi kan tanya nih gimana? Kalau satu jadi jawaban saya kan 8 jam kerja ya udah 8 jam aja. Nah, sekarang kan permasalahannya muncul lagi nih kepada Bapak ini bahwa seorang PNS nih yang udah di zona yang aduh udah bosen kali ya Pak ya udah kayak gitu udah cari sesuatu. Nah ini Pak challenge-nya mungkin Bapak bergabung dengan lembaga-lembaga bimbingan yang lain seperti itu yang bisa membuat apa ya hal yang baru, tantangan-tantangan yang baru, gitu. Nah, sehingga apa yang PNS-nya ini nggak jadi monoton gitu. Itu yang mungkin bisa dilakukan karena
Saya sendiri sekarang beralihnya malah jadi ASN. Kan kayak gitu kan jadi kebalik nih. Tapi di usia di mana saya harus cari zona nyaman gitu ya. Keluar dari zona nyaman saya, bener. Saya juga keluar Hmm, zona nyaman saya, Pak. hmm, Jadi hmm, di hmm, usia saya yang sudah kepala hmm. tuir ini, Ah, ini saya nggak nyebut ya berapa. Itu saya nekat Pak, nekat iya. keluar Ah, dari zona ah, nyaman saya. ah, 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 Saya nggak tahu nih apakah saya ah, akan berada di sini lama enggak. Tapi saya merasa happy sekarang gitu Pak. Itu yang ah. penting buat saya. Iya, betul, Saya betul, happy, betul. saya Ah, menikmati, betul. dan saya harus mencari lagi ketika saya sudah bosan nih, saya harus apa? Nah itu yang penting. Hmm, hmm, Ini salah satu caranya yang tadi Pak ya, itu yang harus dilakukan. hmm, 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 hmm. Mm. Oke, ini selanjutnya dari Pak Muhammad Fatoni. Ini orang tuanya ini punya kerajaan bisnis. Wah Nah, mungkin keren. mungkin mungkin perusahaan minyak mungkin ya. Bagaimana? Mm. Apakah harus keluar dari zona nyaman? Mungkin dia mungkin kewajiban untuk meneruskan bisnis orang Oh tuanya, iya iya iya. padahal Ini bukan sama, passionnya. Nah, itu nah gimana? ini sama kayak pertanyaan Pak Pram tadi loh, membunuh Eh, mimpi-mimpi loh Pak. eh, Iya nggak? Iya. Sekarang gini, kalau punya kerajaan bisnis nih, ya sayang kan kalau mau keluar, apa maksudnya dilepas gitu ya. Ya pasti kita punya kewajiban untuk mengelola. Tapi itu bukan terus apa ya, kewajiban itu wajib dan harus gitu Ya, kan. ya. Tidak juga begitu. Pasti orang tua Hmm, juga akan memberikan kebebasan dan kelonggaran kepada hmm, kita hmm, 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 hmm. untuk memilih Betul, begitu. betul, Nah, betul, betul. kita sebagai anak itu biasanya kan ya wis apa kejare wong tuwek gitu ya, apa kata orang tua gitu. Hmm, Permasalahan yang muncul adalah ketika kita punya jiwa ini saya hmm, katakan, hmm, 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 kita punya jiwa bebas, hmm, tidak ingin dikekang. Nah, hmm, hmm, kita hmm, punya jiwa nerimo. hmm, Nerimo hmm. itu apa ya bahasa Jawanya? Menerima Ya, ya. menerima ya. Ya udah dikasih Ah, ini, terus kita punya jiwa yang males. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi hmm, udahlah males mikir, males susah, males repot, udah nerusin hmm, aja kerjaan orang tua gitu loh. Bisnisnya hmm, orang tua yang kita terusin. Nah, tapi perlu diingat lagi begini, bisnis orang tua itu otaknya orang tua, di mana konsepnya adalah konsep orang tua. Yang ya. maunya orang tua seperti apa, itu ya Bapak Ibu perlu diingat. Hmm, Terkadang kita punya konsep sendiri yang betul, akhirnya apa? Merusak tatanan orang tua, betul, betul, yang betul, akhirnya apa? Menjadikan clash dengan orang tua. Yang betul. orang tua, ya kamu udah ikut saya, kan ini udah ada nih pekerjaan, udah Hmm, dijalanin, begini, 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 diatur sama. betul, betul, Nah, betul. kalau Bapak Ibu memang bersedia melakukan itu tidak apa-apa, itu tidak Hmm, jadi hmm, masalah. hmm, Yang jadi masalah adalah ketika Bapak Ibu merasa itu bukan passionnya Bapak hmm, Ibu tidak nyaman, Bapak Ibu tidak hmm, bahagia, dan tertekan di situ. Itu yang akan jadi masalah. Masalah yang muncul apa? Stres Bapak Ibu, betul. depresi. Yang Hmm, terjadi apa? Pekerjaan bisnis yang harusnya bisa dijalankan dengan baik, akhirnya berantakan nih. hmm, Kenapa? hmm, Karena ya asal-asalan jadinya. Kan bukan passion saya, ya udah pokoknya jalan aja. Kan maunya orang tua ini, bukan maunya saya. Kan hmm, gitu. hmm, Nah, hmm, tapi untuk menghargai usaha orang tua yang sudah berjalan, tidak apa-apa. Kita hmm, belajar, misalnya kita membantu kayak gitu, itu tidak hmm, masalah. Misalnya nanti oh ada orang kepercayaan kita yang bisa hmm, kita kasih apa ya istilahnya tanggung jawab ya, kita kasih hmm, tanggung jawab, terus akhirnya kita bisa memonitor, tidak kita langsung hmm, terjun, karena hmm. mungkin itu bukan passion kita, kan kayak gitu. Makanya nggak bisa dipaksakan ini, hal-hal yang seperti ini nggak bisa dipaksa. Begitu, jadi Oke. itu sementara jawaban saya Pak Pram. Oke, saya Begitu. ingatkan lagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat, mohon masuk ke grup webinar dulu. Nanti presensinya akan saya cantumkan di sana. Dari beberapa pertanyaan masuk, ini semuanya, hampir semuanya sudah terjawab dari apa yang Bu Lucia Chandra terangkan. Kemudian ini Bu.
Iya, ada lagi bagaimana cara memotivasi diri dari ketakutan akan gagal dalam berbisnis, Bu. iya. Motivasi diri ya, Pak ya. Iya, jadi Bentar. bagaimana sih caranya apa ya menguatkan mental kita sebagai pengusaha tuh apa ya kalau berbisnis itu nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau rugi gimana? Iya, itu Cara. kayaknya semua orang punya pemikiran seperti itu. Rasa Iya. takut ya, Pak ya. Rasa Hmm, takut, rasa cemas, rasa hmm, tidak percaya diri itu yang seringkali terjadi. hmm, Sehingga orang memilih zona nyaman. Udah yang hmm, aman-aman aja, yang pasti-pasti aja. Kan seperti itu. hmm, Nah, gimana nih kalau kita udah membuat keputusan, udah hmm, gimana memotivasi diri kita ini loh? Gimana ya gitu ya? Satu hmm, Pak, tadi sudah saya sampaikan, kita harus banyak brainstorming dengan orang-orang yang sukses, hmm, orang-orang yang punya wawasan, punya pengalaman. Pengalaman hmm, yang sukses ya, saya hmm, katakan. Jangan berkumpul dengan orang-orang yang gagal. betul, Kenapa? betul, betul. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang gagal, mindset kita akan dirubah menjadi gagal. Hmm, Dan kita akan tidak yakin pada diri kita. Jadi, berkumpul dengan orang-orang yang positif, kita akan jadi positif. hmm, Berkumpul dengan orang-orang yang percaya diri, kita akan termotivasi dan percaya diri. Berkumpul hmm, dengan orang-orang yang sukses, kita juga hmm, akan sukses. Kita akan memotivasi diri kita. Dia bisa hmm, kok saya nggak bisa gitu loh. Dan hmm, orang-orang itu pun juga akan memotivasi terus. Ayo, kamu bisa. Jangan lari dari orang-orang yang seperti itu. Kan kadang nih kita itu pengen lari ya. Kalau gini, karena kita udah merasa minder dulu. Nah, minder nih, aduh orang ini hebat ya. Ih keren. Aduh, udah punya pabrik 5. Aduh, hmm, dia ini itu dan sebagainya nih. Itu gitu kan. Udah hmm, merasa gagal dulu nih, udah merasa hmm, minder dulu. Nah, terus akhirnya kita lakukan apa biasanya? Kabur, Pak. Menjauhi dari orang-orang itu. Menjauh. Nah, itu jangan kita lakukan. Kalau kita kepingin eh, termotivasi, memotivasi diri kita, dekati orang yang seperti itu. Ambil ilmunya. Ambil ilmunya. Nah, ilmu itu yang kita terapkan. Jangan ilmu hanya kita lewati. Begitu. Tapi benar-benar, oh iya kita terapkan. Seperti malam ini, saya menyampaikan beberapa ilmu saya nih, ya Pak ya. Nah, kalau itu cuma dilewatin aja, ya akan terlewatin aja. Begitu. Tapi ketika itu diterapkan, oh iya saya harus seperti ini. Oh iya, kan itu tadi sudah saya jelas nih, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu Pak Pram. Ya. PowerPoint-nya mungkin ya bisa menjadi ini ya, bisa dibaca kembali atau ini. Di mana hal-hal itu akan memacu semangat. Gitu loh. Oh iya, kemudian Bapak Ibu seringlah membaca motivasi-motivasi atau quotes-quotes ya, kata-kata bijak, di mana yang memotivasi. Jangan mencari kata-kata yang mengintimidasi atau merendahkan atau yang Betul, baper. betul. Jangan. Ah, Nah, terkadang kita itu sudah di ranah terpuruk nih ya Pak ya. Sudah terpuruk, kita cari kata-kata yang bikin terpuruk, gitu kan. Ya jadilah kita semakin terpuruk. Nah, kan kayak gitu. Nah, kita juga harus cari kata-kata yang, oh ya, saya bisa, saya mampu. Nah, saya bisa kok melakukan ini. Buktinya banyak orang yang berhasil. Nah, paling yang gagal ya karena dia malas. Nah, ini positive thinking kita yang kita gunakan. Jadi memang cara berpikir mindset kita dulu yang harus kita rubah. Gitu Pak Pram. Itu mungkin Oke, cara ya ini yang bisa ada kita lakukan ya. pertanyaan menarik ini Bu. Apakah ada hubungannya IQ, kecerdasan intelektual dengan EQ, kecerdasan emosi dalam pola pikir agar kita berani keluar dari zona nyaman? Hubungannya ya Pak ya. Iya. Iya, ada Ibu. Mm-mm. Ada. Bapak ini Heeh. yang tanya. Oh Bapak ya, maaf. Ya. Ada Bapak jawabannya. Ada hubungannya.
Hmm, hmm, Jawaban lanjutannya begini. Penjelasannya seperti ini. hmm, hmm, Intelijensi itu kemampuan dasar yang dimiliki orang secara umum, kemampuan dasar ya. hmm, Jadi setiap orang mempunyai intelijensi yang berbeda-beda. Intelijensi ini bisa berubah Bapak Ibu setiap 2 tahun sekali. Kalau Bapak Ibu mau ngetes, dicek itu hmm, bisa 2 tahun sekali nih hmm, berubah. hmm, Berubahnya bisa naik, bisa turun. Range-nya 10 digit lah ke atas ke bawah gitu ya. Jadi ini intelijensi, saya katakan IQ, IQ hmm, seseorang. Jadi kalau misalnya nih sekarang Bapak Ibu tes IQ-nya 120 gitu ya. hmm, hmm, Oh, 2 tahun lagi dites, belum tentu 120, bisa jadi naik atau turun. Nah, gitu. hmm, Tapi range-nya tetap sama. Mungkin kategorinya apa? Di atas rata-rata atau superior lah ya, 120 hmm, superior. Nah, 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 EQ itu emosional, ya hmm, kan? Nah, hmm, emosional itu lebih eh, karakter apa ya, lebih ke kepribadian seseorang, ya, lebih ke ya, emosinya hmm, yang lebih ketika orang itu punya intelijensi yang bagus, dia mikir dulu nih, saya akan marah atau enggak ya, gitu Pak. hmm, Jadi hmm, dipikir dulu nih. Tapi ketika orang yang intelijensinya rendah, hmm, dia mau marah, marah aja, buyar sudah, kan hmm, gitu. Gak dipikir sama dia, baru hmm, nanti, oh dipikirnya belakangan. Ini secara intelijensi, ada hubungannya, ada tetap ada hubungannya. Tetapi hmm, satu lagi hal yang mempengaruhi Bapak, faktor lingkungan. Ini hmm, jangan dilupakan. Kenapa? Kebiasaan attitude yang dibentuk oleh lingkungan yang baik, meskipun intelijensinya rendah, gitu ya, emosionalnya dia bagus, dia akan bagus, Pak. hmm, Seperti itu. Lingkungan berpengaruh. Jadi di mana lingkungan itu terbentuk dengan baik, ya dia akan mengikuti. Seperti hmm, itu. Kepercayaan diri. Anak-anak, ada anak yang intelijensinya rendah, hmm, hmm, tetapi emosinya bagus, Pak, hmm, terbentuk. Karena apa? Ternyata lingkungan. Nah, lingkungannya hmm, yang membiasakan begitu. Kamu meskipun nggak pinter, nak, gitu ya. Kamu nggak hmm, pinter dalam bidang akademik, pelajaran, ini. Tapi kamu sopan. Kamu hmm, menghargai orang. Terapkan hmm, itu. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan. Sehingga apa, Pak? Emosionalnya, kontrol dirinya bagus. hmm, Jadi, ada kaitannya, ada lingkungan yang bagus. Nah, tapi kalau cuman intelijensi dan IQ itu secara kasat mata nih Pak, kita tidak melihat lingkungan ya, tidak hmm, melihat sama sekali nih, cuma IQ sama ini. Orang yang intelijensinya bagus, dia mikir dulu kalau mau marah. hmm, hmm, Nah, kalau yang enggak itu sudah marah ceplos gitu ya, apa hmm, adanya lah pas gitu. hmm, Itu secara kasat mata, kita tidak melihat faktor A, B, C sampai Z. Tapi yang saya katakan di sini karena kita makhluk sosial nih Pak, kita hmm, makhluk yang berinteraksi dengan banyak orang. Jadi intelijensi, emosi, karakter, kepribadian kita itu juga dipengaruhi oleh lingkungan hmm. sekitar yang membentuk. Seperti itu. Begitu Pak Pram jawaban saya. Kemudian ini Bu, menyangkut tentang kecerdasan emosi. Mm-mm. Kita punyanya kan berbeda-beda ya. Iya, Kemudian kita dituntut berani keluar dari zona nyaman. iya. Tadi di materi dijelaskan bagaimana caranya untuk merubah pikiran kita menjadi positif. Pertanyaannya, eh, gimana sih caranya agar kita selalu berpikir positif itu bagaimana? Bu? Trik-triknya, Bagaimana? iya. Trik-triknya. Heeh. Itu pembiasaan Pak Pram. Mm-mm. Jadi pikiran positif itu dibiasakan dilatih Bu. Pak. Jadi Mhm. kalau tidak kita latih, ya tidak akan pernah bisa. Contoh begini, eh, salah satu caranya adalah kita berinteraksi dengan orang-orang yang selalu berpikir positif. Itu salah satu Mhm. cara ya. Jadi Mhm. misalnya kita nih selalu pikirannya jelek, terus selalu ngomongin orang jelek, terus gitu ya Pak ya. Mhm. Selalu Mhm. sambat aja, nggak pernah bersyukur gitu ya. Itu kan eh, nggak tahu ya, saya katakan itu negatif atau positif ya. Kan misalnya tiap orang Mhm. beda-beda nih. Nah, Mhm. jelek, terus jelek, jelek. Nah, apa yang harus Mhm. kita lakukan? Kan kita rubah nih pikiran kita. Mhm. Tapi Mhm. selama nggak ada contoh,
nggak ada orang yang melakukan itu, kita nggak lihat realnya, kita nggak akan percaya bahwa itu kita bisa memikirkan itu. Nah, kita cari orang-orang yang punya pemikiran positif. Itu cara yang kedua adalah kita baca orang-orang yang sukses, Pak. Orang-orang yang sukses dengan pemikiran positifnya. Betul, betul, betul. Itu. Karena apa? Sarana kita cuma di situ. Bapak Ibu semua yang ada di sini pasti punya gadget ya, Pak ya. Pasti semuanya itu juga ada paket datanya, kalau nggak pakai WiFi di rumah. Di situ bisa browsing, cari orang-orang yang, nah gitu ya, berpikir positif. Kenapa? Karena kalau kita selalu berpikir negatif, kita kan selalu ukurannya diri kita sendiri nih, Pak. Betul, betul. Ya kan? Ukuran selalu bilang, saya nggak bisa seperti itu. Padahal kalau kita mau berpikir positif dibalik nih. Saya mampu kok melakukan, tapi saya tidak pernah melakukan. Jadi saya tidak tahu hasilnya. Kan pikiran positifnya itu. Nah, jadi itu yang harus kita latihkan setiap hari, setiap saat. Karena kalau tidak dilatih, tidak akan pernah bisa. Kalau tidak dilatih, itu kebiasaan. Sama kayak orang kebiasaan berbicara kotor ini loh Pak Pram. Iya enggak? Orang-orang, iya kan? Berbicara kotor. Itu kan kayak lost gitu ya. Keluar aja dari mulutnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak berbicara kotor gitu ya? Satu, kita kumpul dengan orang-orang yang tidak pernah bicara kotor. Kumpul nih. Nah, kan ada contohnya, nggak ada loh. Nah, kita kan biasakan nih. Biasakan nggak ngomong kotor. Terus yang kedua adalah kita banyak membaca buku. Apa sih dampaknya kalau kita bicara kotor? Kan kayak gitu. Orang-orang yang memberikan apa istilahnya pengalaman-pengalamannya akibatnya bicara kotor, mungkin gara-gara itu dia berurusan sama pihak berwajib lah, misalnya dia dilaporkan sama polisi lah, apalah. Nah, ini cuma gara-gara berbicara kotor, sehingga kita termotivasi nih. Oh ya, nggak boleh nih saya ngomong kotor lagi nih. Nanti saya berurusan sama polisi nih kalau bicara kotor. Nggak tahu kapan, tapi suatu saat kalau saya nggak men-treatment diri saya untuk mengendalikan diri. Kan seperti itu. Nah, ini emosi kita yang harus dikendalikan. Kayak gitu. Jadi memang kita harus bisa mengenali ini lingkungannya ini menguatkan atau melemahkan ya. Kita juga harus Betul sekali. terus betul. apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat, kita baca. Betul sekali. Kita juga. Betul. Karena kita tidak bisa membatasi lingkungan ya Pak ya. Betul, Kita yang bisa memilih gitu loh. Kita yang memilih sendiri, kita yang memfilter sendiri siapa yang bisa masuk ke dalam circle kita. Siapa yang bisa masuk ke dalam dunia kita. Kan kita yang batasi, kita yang buat. Nggak bisa lingkungan yang berbuat sesuatu terus kita minta lingkungan kayak maunya kita gitu kan nggak bisa. Jadi kita yang kalau saya nggak nyaman nih, saya nggak bisa nih dengan orang-orang ini. Apa yang saya lakukan? Ya udah, saya keluar aja dari lingkungan ini, kan begitu. Supaya apa? Kita tidak menjadi toksik juga buat mereka, mereka juga tidak buat toksik juga buat kita. Kita membatasi diri kita. Jadi kembalinya adalah lingkungan ini pengaruh. Jangan kan begitu. Mungkin Bapak Ibu yang suka main gadget ya, itu yang namanya TikTok gitu ya. Udah itu kayak setiap hari kalau nggak dipasang nggak lega itu, nggak nonton TikTok gitu ya. Padahal kalau kita lihat TikTok ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Tapi di situ kita nggak bisa memfilter kan Pak. Kita yang bisa memilih sendiri gitu loh. TikTok tidak ada sensornya, semua sudah di loss sudah, mau yang jelek, yang bagus itu udah loss. Tapi Bapak Ibu yang bisa memilih. Saya nggak mau nih tayangan nonton yang kayak gini gitu kan. Saya maunya cari yang ini masak-masak, nah gitu. Ya udah, nanti yang keluar masak-masak aja gitu. Nah, tapi ketika kita mau nih, yang kekerasan misalnya gitu, ya udah, yang muncul akan kekerasan, akan seperti itu. Nah, sehingga yang memilih adalah kita sendiri. Gitu Pak Pram.
Jadi memang kontrol diri ya yang paling menentukan ya. Kita mau baik atau mau jelek itu kita yang apa ya, yang memilih ya, kita yang Iya, menentukan mana ya. betul. Oke, Betul karena sudah sekali. terlalu malam, untuk Zoom UMKM Expo-nya saya tiadakan. Kita foto bersama ya. Mohon dibuka Oh dulu. iya, iya. Bapak Ibu, eh, hal yang terpenting pada saat kita keluar dari zona nyaman adalah kita tidak pernah menyesalinya. Itu hal yang terpenting. Dan satu hal lagi bahwa zona nyaman tidak perlu kita takuti, tapi perlu kita lewati. Itu Betul. saja. Demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih malam Bu Pak Chandra. Pram, terima kasih. Mohon maaf. Sama-sama.